Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, senang sekali kita masih di Islam itu Indah. Dan buat jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema doa-doa pengundang kebaikan hidup. Doa yang pertama tadi sudah dijelaskan sama guru-guru kita, yaitu doa memohon segala kebaikan dalam pekerjaan dan jodoh. Doa yang kedua, doa memohon kebaikan yang sering dipakai oleh para nabi dan sahabatnya. Doa yang ketiga, doa memohon kebaikan setelah melakukan ibadah agar ibadahnya diperbagus lagi jamaah. Dan doa yang keempat, doa memohon kebaikan di segala urusan kita. Yang kelima tadi sudah dibahas juga sama guru kita, doa memohon kebaikan agar dijauhkan dari segala bahaya. Nah kira-kira kalau doa yang tadi disebutkan sama Ustadz Maulana terhadap Ustadz Syam, kalau misalnya kita lagi diserbu netizen. Waduh. Atau kalau kita punya masalah lah ya dalam hidup ya. Waduh. Kan nggak semua orang kan berhubungan dengan netizen ya. Aha. Tapi pasti ada masalah dalam hidup Untuk gitu kan. menyenangkan orang belum tentu Belum tentu bisa. Kira-kira ada doanya nggak sih? Tadi Ustadz Syam bilang soalnya ada doanya loh. Silakan Ustadz. Tapi guruku Ustadz Maulana, Ustadz Bani, Mas Soni, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta para netizen yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jamaah ibu-ibu ya, ibu-ibu yang sedang menyaksikan Islam itu Indah, bapak-bapak pun demikian, dan anak-anak pun demikian insya Allah. Mudah-mudahan kita semua selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan kepada putri beliau, Sayyidatina Fatimah radhiyallahu taala anha wa ardhaha, sebuah doa yang kita bacakan atau yang Sayyidatina Fatimah bacakan supaya terhilang daripada segala macam kesedihan atau segala macam kesusahan. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith, ya. Aslih li sya'ni kullah wala takilni ila nafsi tarfat ain. Jadi dalam hadis disebutkan, dalam riwayat disebutkan bahwa doa ini diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk putrinya, yakni Sayyidatina Fatimah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Wahai Rabb yang maha hidup, ya Hayy ya Qayyum, yang maha berdiri sendiri dan tidak butuh dengan segala sesuatu. Birahmatika astaghith, dengan rahmatmu aku memohon kepadamu ya Allah. Artinya dia puji-puji dulu Allah. Jadi kan kita minta sama Allah itu kita muji-muji dulu. Karena dalam Al-Quran disebutkan begini. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Dengan nama Allah, dengan zat Allah, mintalah kepadanya, memohonlah kepadanya. Jadi disebut-sebut dulu. Ya Hayyu ya Qayyum, wahai Allah yang maha hidup, wahai Allah yang tidak membutuhkan segala sesuatu, berdiri sendiri, tidak butuh dengan apapun. Birahmatika astaghith, yang luas rahmatnya, aku butuh rahmatmu ya Allah. Aslih li sya'ni kullah. Ya Allah, sempurnakanlah segala macam amalanku. Sama seperti yang dibahas sebelumnya, bahwa kita nih berusaha maksimal aja. Hasilnya itu, yang menyempurnakannya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah gak sih itu contoh kecil tuh, kita masak nih ya, bumbunya sama, bahannya sama, tapi kok rasanya beda. Iya, gitu. bisa gitu ya. Ya, usahanya sama gitu. Misalnya ada YouTuber misalnya, 2 YouTuber, kamera sama, jam tayang sama gitu, konten isinya sama-sama bagus, tapi subscriber naikkan Beda. yang ini daripada yang ini gitu. Kita nggak pernah tahu ujungnya hasilnya maksimalnya. Ada juga orang jualan, bukanya sama-sama subuh, oh Masya Allah. Kemudian jualannya juga kualitasnya sama, ramahnya kepada pembeli juga sama, tapi nggak sama lakunya yang A dengan yang B. Subhanallah. Maka minta sama Allah, aslih li sya'ni kullah. Ya Allah, perbaiki segala macam amalanku ya Allah, seluruhnya ya Allah, sempurnakan ya Allah. Wala takilni ila nafsi tarfat ain. Ini kalimat yang sangat penting ini. Jangan pernah ya Allah engkau membiarkanku atau luput dariku walaupun hanya sekejap mata. Artinya ya Allah, jangan pernah engkau jauh dariku gitu. Walaupun Allah tidak pernah jauh daripada kita. Allah itu mengawasi setiap gerak-gerik kita. Allah itu lebih dekat daripada urat leher kita. Allah itu selalu bersama dengan kita. Tapi kita minta sama Allah dalam bentuk merendahkan diri di hadapan Allah. Ya Allah, aku tidak bisa tanpamu. Banyak orang yang lupa sehingga dia mengandalkan dirinya sendiri. Sama seperti saya kemarin melakukan kesalahan.
saya udah baca materi, Ya. saya udah persiapan, saya udah percaya diri. Namun ada memang sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Manusiawi ya. Yang manusiawi. Ada memang sesuatu yang ketika kita hanya modal pede dan modal ilmu, ternyata Allah yang mengendalikannya. Ya. Ternyata di tangan Allah segala sesuatu itu. Dan ini membuktikan bahwa kita manusia nggak bisa apa-apa kalau bukan Allah yang membantu kita. Subhanallah. Satu kata doang ya. Walau satu kata aja Ustaz. Apa itu? Ya Allah, terkontrol Ustaz. gitu. Kita harus benar-benar mengendalikannya. Sampai sekarang saya udah nggak berani lagi pakai kata itu Ustaz. Ya. Jadi saya ganti jadi mengendalikan. Mengendalikan. Jadi subhanallah, ketika kita melakukan sesuatu jangan terlalu pede dengan diri kita. Lihat Ya. Nabi Musa. Nabi Musa udah dikasih tongkat ajaib sama Allah. Ya. Dikasih ketiaknya bercahaya. Tapi dia masih minta sama Allah, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Padahal udah lengkap loh senjatanya Nabi Musa Ya. menuju Fir'aun. Tapi masih minta sama Allah, ya Allah aku nggak pede kalau belum aku berdoa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mari kita sama-sama mengulang doanya insyaallah. Mudah-mudahan ini supaya kita yakin bahwa tidak semua bisa kita mengendalikannya. Hanya Allah yang mampu menyempurnakan segala sesuatu itu. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum. Birahmatika Astaghith. Aslih li sya'ni kullah wala takilni ila nafsi tarfat ain. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang ada di rumah. Terima kasih Ustadz Syam untuk penjelasannya. Nah, sekarang jamaah aku ada tayangan lagi mengenai pasutri mencuri saat gendong bayi. Kita lihat tayangannya yuk. Silakan. Ya Allah, nauzubillahi min dzalik. Semoga kita terhindar dari hal-hal seperti itu ya, apalagi kasihan bawa anak. Satu lagi tadi musiknya kayaknya lebih mencekam daripada adegannya ya, jamaah yang ada di rumah ya. Baik, Ustadz Bani aku mau nanya, ada lagi nggak sih kira-kira doa perlindungan kebaikan yang selanjutnya nih Ustadz Bani? Selanjutnya nomor berapa berarti nih? Selanjutnya nomor 7 yang sekarang. Akhirnya. Silakan Ustadz Bani. Masya Allah. Mohon izin Ustaz Maulana, Ustaz Syam, juga Mas Soni dan guru-guru kami dimanapun berada. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Nomor 7 ini memang angka yang luar biasa. Masya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita doa yang untuk kebaikan dunia akhirat. Nah, ini istilah orang kita doa sapu jagat. Ya. Dan doa ini sangat disenangi dan disukai oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Cuma kebanyakan kita itu menganggap sepele doa ini. Karena sudah sering kali kita baca, sangat kita hafal, sehingga jadi doa, ada nggak doa yang lain? Gitu. Merasa kayaknya doa ini kurang manjur gitu. Padahal doa ini adalah doa yang super luar biasa. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 201, wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi dulu ada orang setelah saya haji ada yang minta doa untuk kebaikan dunia saja, untuk akhirat enggak. Sementara ada orang minta akhirat saja, doa untuk dunia tidak. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung menyampaikan kepada para pengikutnya, kepada kita umatnya, supaya membaca doa itu akhirat kita minta kebaikan, dunia pun kita minta kebaikannya. Karena kita hidupnya di dunia dulu, maka minta kebaikan dunia dulu. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah berikan kepada kami kebaikan di dunia. Kebaikan apa? Semua bentuk kebaikan. Kalau kata Ibnu Katsir, beliau merinci. Di antara kebaikan dunia itu yang pertama kesehatan. Kenapa? Karena kalau badan sehat mau ngapain aja enak.
Mau makan aja enak, makanan enak pun kalau badan sakit jadi nggak enak. Nggak usah banyak-banyak sakit, gigi aja sakit. Aduh, tidur nggak nyenyak, makan tidak enak, apa yang susah. Kebaikan dunia yang pertama sehat. Kalau sudah sehat kita bisa ibadah, kita bisa aktivitas, kita bisa nonton Islam itu indah. Sehat. Masuk, Masya Allah. Yang kedua, apa kebaikan dunia adalah Allah berikan pasangan yang baik. Kaya kita, mewah rumah kita, bagus kendaraan kita, mentereng hotel yang kita punya. Tapi kalau pasangan kita nggak nyaman, bikin kita selalu sakit hati, semua kenikmatan fasilitas dunia itu menjadi tidak ada nilainya. Maka kenikmatan atau kebaikan dunia yang kita inginkan adalah pasangan yang soleh. Berikutnya anak yang soleh, Masya Allah. Tadi siapa namanya? Fas. Ya Allah. Jadi penghafal Quran, Amin, keren, Allah. ganteng. Waduh, itu diantara hasanatud dunia, kebaikan dunia. Biar orang tua hidupnya sengsara, susah. Tapi kalau lihat anaknya sukses, Masya Allah berlinang air mata, haru bahagia dan bangga. Maka itu hasanah dunia tuh, kebaikan dunia. Yang ketiga atau yang berikutnya, yaitu adalah rizki yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang penting Allah mudahkan kita untuk melakukan amal soleh. Ini penting sekali. Kebaikan dunia adalah ketika Allah mudahkan kita untuk melakukan amal soleh. Karena ada orang itu yang selalu berat dibawa untuk melakukan ibadah. Kalau begadang nonton bola kuat, tapi begitu nonton ngaji Islam itu indah, kok ngantuk banget ya. Nah, kebaikan dunia adalah kita diringankan untuk melakukan kebaikan. Dan juga kebaikan-kebaikan yang lainnya kata Ibnu Katsir. Nah, kebaikan akhirat apa itu? Hasanatun fil akhirah, yaitu yang paling tinggi adalah Allah masukkan kita ke dalam surganya Allah. Yang berikutnya, Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan kita di yaumul hisab. Jangan sampai kena hisab. Ada masuk surga tapi mampir dulu ke neraka. Kita jangan sampai deh. Jangankan mampir, ngelihat aja jangan. Langsung masuk surga ya Allah. Ringankan, lancarkan hisab kami ya Allah. Ayo kita sama-sama baca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Ya Aziz, ya Ghaffar, ya Rabbal Alamin. Berasa tawaf ya Ustaz ya. Ingat tawaf lagi Ustaz. Berasa tawaf Ustaz. Kangen ya Ustaz Maulana Iya, ya. kangen tawaf. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Ya Aziz, ya Ghaffar, ya Rabbal Alamin. Insya Allah tahun depan kita bisa sana Iya. ya Ustaz ya. Amin. Dari Ya Allah, Ruku amin. Yamani ke Multazam. Amin ya Allah, amin. Terrealisasi, wujudkan ya Allah, amin. Tapi aku mau nanya sama Ustaz Maulana. Tapi Iya. bukan soal mengenai haji dulu atau tawaf dulu. Iya. Mengenai doa mungkin untuk kebaikan rumah tangga. Iya. Untuk para suami ke istri atau istri ke suami. Oh iya. Ada Ustaz Maulana? Ada dong, kan Ah. memang kalau rumah tangga harus tawaf juga. Oh ya. Iya, kalau di Makassar itu kalau mau menikah, talilingi dulu, tawafi dulu dapur 7 kali. Ah, Artinya apa mampu tuh? membiayai 7 hari. Oke, kalau gitu mohon penjelasannya Ustaz Maulana, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Makasih banyak tim Islam Tinda. Akhirnya hari ini kita mau bahas nih. Aku minta tolong istrinya Ustaz Sam ya. Siapa tuh? Ya. Saya. Ini lanjutan doa yang pernah tuh. Apa Waktu itu? doa mau Silakan kasih Jihan, karawang. silakan Jihan, masuk. Masya Allah. Makasih banyak Jihannya. Masya Allah. Sini. Seneng banget Izin, ya kalau Ustaz. ditemenin ya Allah. Yo. Iya. Curang. Jadi gini, buat semua para pengantin baru atau siapapun, ketika kita pertama kali bertemu, doa untuk apa? Yang ketiga, yang kedelapan, memohon kebaikan untuk istri. Untuk istri. Suami yang baik itu senantiasa mendoakan istri. Sasam doain tiap hari istrinya. Oh iya Ustaz. Ya, karena 3 tugas laki-laki kalau sudah jadi suami. Yang pertama adalah menafkahi semua kebutuhannya Jihan. Biaya kuliahnya, S2, S3-nya seterusnya. Udah urus anak jadinya Ustaz. Enggak apa-apa. Paling mulia Kuliah urus mulu, anak. Insya Iya kuliah Allah, mulu. insya Allah. Amin, enggak apa-apa ya. Amin. Kalau ibunya pintar pasti anak-anaknya pintar itu. Yang kedua, apalagi memberikan perlindungan. Amin. Amin. Udah diajarin bawa mobil, Udah Ustaz. udah jago. Tapi nggak berani. Jadi aku juga jadi nggak berani juga. Oh, berarti Lebih baik kalau penjagaan. duduk manis itulah saya. Oh, bentuk penjagaan. Yang ketiga, apa yang ketiga? Mendidik istri. Salah satunya doakan. Makanya ketika kita bertemu dengan istri,
Mohon maaf, saya ada pengalaman ini. Aku ceritain aja deh curhat saya. Apa tuh? Waktu pestanya saya, waktu pernikahan itu tanggal 8 bulan 8 2008. Ah, itu masih ingat Masya Allah. ya ingat Tanggal cantik. Tanggal cantik lagi. tiba-tiba datang ada tamu, mudah-mudahan nonton orangnya. Oh dia ceritain semua, gini istrimu itu begini, gini tuh. Jadi untungnya saya langsung ingat doa. Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma jabaltaha alayya. Wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alayya. Artinya apa? Kita minta, ya Allah sesungguhnya aku mohon kepadamu kebaikan yang ada pada dirinya dan kebaikan yang engkau tentukan atas dirinya. Dan aku mohon perlindungan dari kejahatan yang kau tentukan padanya dan kejahatan yang ada padanya. Jadi kita minta kebaikan yang ada dari istri kita, dari apa yang Allah sudah tetapkan dan apa yang dia perbuat. Dan kita mohon perlindungan dari atas apa kejahatan, keburukan yang sudah ditakdirkan oleh Allah padanya dan keburukan yang ada padanya. Jadi itu yang kita minta. Bahasa Indonesia juga boleh sih sebenarnya. Kita bahasa seperti, tapi kalau bisa bahasa Arabnya lebih bagus. Kita, ya Allah berikanlah aku kebaikan yang ada padanya, yang engkau sudah tentukan padanya. Dan ya Allah berikanlah juga apa yang ada padanya dari kebaikan. Dan ya Allah jauhkanlah aku dari kejahatan yang ada padanya yang sudah kau tentukan dan kejahatan yang ada padanya. Itu yang kita minta. Kenapa? Pada saat ini yang kita doakan supaya dibaca pada saat apa? Ketika mau lihat istri, mau nyuruh istri, bacain dulu itu. Kan biasa ngambek. Doa tadi itu Sat ya. Iya, bagus itu. Coba dong Masya kayak gimana Allah. sih? Ya. Coba diperhatiin. Coba dong, Ngambek, coba kamu dong. ngambek gimana? Iya dah. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak boleh. Kayak di Rukiah. Ustaz Sam boleh meluk. Boleh gitu. meluk. Oh gitu, Peluk Ustaz, aja ya. 1, 2, 3. Ntar di ini. Nggak, dipeluk aja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha. Oh itu. Tepuk tangan dulu buat Ustaz Masya Sam. Allah. Masya Allah. Nah buat kita yang di rumah, sekalipun sudah pengantin lama, tetap masih bisa dibacakan. Masih dibacakan. Karena ini sangat penting, karena setiap wanita itu, mohon maaf, ada masanya itu berubah lagi. Nanti kalau virus aku gitu dia malah mikir gini, lo pikir gue kesurupan ntar gua lagi. Enggak, Kan dalam tidur di hati rukyah. aja. Enggak ya? Oh, enggak ya? Dalam hati aja. Ya, Dalam hati aja atau ya? boleh juga tuh kalau kita mau besarkan tapi dia mengerti. Oh. Ya Allah, aku mohon kebaikan yang ada Oh, sama padanya. artinya ya? Iya, enggak apa-apa. Oh baik, Masya Ya, Allah. boleh dipraktekkan ya. Dipraktekkan jamaah yang ada di rumah. Jihan terima Jihan, kasih loh. makasih Jihan. Ustaznya mau diantar Ustaz, dulu. antar dulu, antar dulu, Oke, antar dulu. terima kasih Ustaz Antar Maulana dulu. untuk penjelasannya juga. Ya. Masya Allah ini penting sekali Jihan, doa tadi makasih. untuk keutuhan rumah tangga kita, jamaah yang ada di rumah. Baik, kita sudah sampai ke 8 doa yang insya Allah akan mengundang kebaikan kita. Tapi dari antara 8 ini jamaah, aku mau nanya sama Ustaz Syam sekarang. Ya apa tuh? Kalau doa di antara 8 doa ini kita udah praktekin terus nih ya. Untuk mengundang kebaikan, kita berdoa terus. Tapi ternyata kelakuan kita masih buruk. Itu gimana? Berdoa kebaikan, kelakuan nyinyir. Berbanding berpengaruh. terbalik gitu ya dari Iya. doanya. Berpengaruh gak tuh doanya kira-kira Ustaz Syam? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustaz Maulana Ustaz Bani, Mas Soni serta para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ba'da naqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Kata Allah dalam Al-Quran tentang ayat tentang doa ini. Jadi kalau ada orang yang berpikir ngapain saya berdoa padahal saya masih berbuat buruk, berarti Anda sedang berbuat buruk. Karena tidak berdoa itu adalah sebuah keburukan. Orang yang tidak mau berdoa berarti dia sedang berbuat keburukan. Kenapa? Karena kita hidup di dunia ini harus berdoa. Harus berdoa. Kata Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ada sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, aqaribur rabbuna au ba'idur rabbuna. Ya Rasulullah, apakah Tuhan itu dekat atau jauh gitu? Maka datang jawaban dari Allah langsung. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wahai Muhammad, jikalau hambaku bertanya kepadamu tentang aku, katakan inni qarib, aku amatlah dekat. Kalau dekat kenapa? Seorang yang menjauh dari Allah pun Allah tetap dekat.
Jadi kalau ada orang yang berbuat buruk itu kan menjauh dari Allah sebenarnya. Orang berbuat maksiat berarti dia sedang menjauhkan dirinya dari Allah. Tapi Allah katakan, ini qarib, aku amatlah dekat. Engkau meskipun berlari menjauhiku, itu aku tetap dekat denganmu. Engkau meskipun engkau melakukan keburukan, aku tetap dekat denganmu. Jadi jangan pernah menyerah untuk berdoa meskipun kita bukan ahli ibadah. Meskipun kita sebenarnya bukan orang yang soleh-soleh banget gitu. Jangan pernah untuk putus asa dalam berdoa. Kata Allah dalam Al-Quran, ujibu da'watad da'i idza da'an. Maka aku akan menjawab, aku akan mengijabah semua doanya orang yang berdoa. Hebatnya ayat ini mengatakan ad-da'i. Ad-da'i itu adalah orang yang berdoa. Allah tidak katakan aku pasti kabulkan doanya orang soleh. Enggak. Aku pasti kabulkan doanya orang yang berbuat baik. Enggak. Tapi Allah katakan ujibu da'watad da'i. Aku pasti kabulkan doanya orang yang berdoa. Baik dia orang yang buruk atau orang yang baik. Ya, kalau dia orang yang selalu bermaksiat, apalagi orang yang taat ibadah. Maka subhanallah, teman-teman yang mulai hijrah, mulai berbuat kebaikan, mungkin di antara kebaikannya masih berbuat keburukan, intinya jangan pernah lupa untuk berdoa. Karena keburukan yang paling besar adalah ketika kita sudah tidak percaya lagi dengan doa-doa kita, berarti kita tidak percaya dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah adalah kesyirikan. Maka tetaplah berdoa meskipun masih berbuat keburukan. Dan doa yang paling utama untuk dibaca, ya Allah jauhkan aku dari keburukan. Ya falyastajibuli wal yu'minu bi. Kata Allah, aku pasti kabulkan doamu, maka falyastajibuli. Maka cobalah untuk mengabulkan juga apa yang aku perintahkan kepadamu. Dari 24 jam yang aku kasih, aku cuma minta sholat 5 waktu. Satu waktu enggak lebih dari 5 menit. Padahal 24 jam yang Allah kasih kepada kita. Dari 360 hari yang aku kasih, kata Allah, aku cuma minta 30 hari puasa. 360 yang Allah kasih, Allah cuma minta 30 hari puasa Ramadan. Dari semua harta yang aku kasih, aku cuma minta 2,5% gitu. Jadi enggak banyak yang Allah minta tuh. Jadi meskipun berbuat keburukan, maka bertaubat kepada Allah dan tetap meminta kepada Allah la'allahum yarsudun, agar kita mendapatkan petunjuk. Masya Allah, jadi walaupun berbuat keburukan tetap berdoa ya Ustaz. Ya bukan berarti kita meminta kepada jamaah untuk ya udah berbuat keburukan aja, Ya. enggak, bukan berarti. Orang yang berbuat keburukan saja Allah kabulkan doanya, apalagi orang yang tidak melakukan keburukan. Masya Allah, terima kasih Ustaz Syah untuk Sama-sama. penjelasannya. Dan dengan kita berdoa, insya Allah keburukan kita akan diganti dengan kebaikan jamaah yang ada di rumah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah jangan kemana-mana, karena setelah ini kita akan menjawab pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial Islam Itu Indah. Dan juga nanti kita akan berdoa bersama-sama. Nggak lama kok, tetap di Islam Itu Indah ya. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.